Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Iputu Eka Putra, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 20 24 24 0984. Saya adalah seorang guru di SD nomor 3 Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apakah anak-anak pada pagi ini keadaannya sehat? Sehat. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum mulai pelajaran seperti biasa, siapa di sini yang mau memimpin doa? Ya, silahkan Maira. Pimpin doanya ke depan. Teman-teman semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Teman-teman semuanya berdiri. Ya, terima kasih Maira. Apakah pada pagi hari ini ada anak-anak yang tidak sekolah? Ya, bagus. Berarti semuanya rajin. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Pak ingin bertanya kepada anak-anak. Siapa di sini yang pernah berkunjung ataupun jalan-jalan ke museum? Siapa yang sudah pernah? Ya, harus satu orang. Yang lain belum pernah? Belum. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan pelajarkan itu ada hubungannya dengan museum, yaitu cinta tanah air. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, supaya anak-anak mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah penulisan huruf kapital. Yang kedua, supaya anak-anak mampu menuliskan bilangan Romawi. Dan yang ketiga, supaya anak-anak mampu mengidentifikasi apa itu kalimat perintah. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, siapa di sini yang suka membaca kamus? Siapa? Ya, dari baru suka membaca kamus apa? Kamus bahasa Indonesia, Pak. Kamus bahasa Indonesia, bagus. Kalau ikan? Kamus bahasa Inggris, Pak. Ya, kamus bahasa Inggris. Kamus itu ada berbagai macam ya. Ada kamus bahasa Indonesia, yang kedua ada kamus bahasa Inggris. Di sini Bapak sudah punya contoh kamus bahasa Indonesia. Nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang silakan anak-anak buka bukunya halaman 125. Silakan dibuka. Sudah. Kalau sudah, perhatikan, amati baik-baik gambar apa yang ada pada awal pembuka bab itu. Silakan diperhatikan. Kira-kira gambar apa yang anak lihat? Perhatikan baik-baik pada halaman 125 itu. Gambar apa sih yang anak-anak lihat pada awal pembuka bab itu? Sudah? Kalau sudah, siapa yang berani? Gambar apa yang anak lihat pada awal pembuka bab? Desta. Pak, kerangka hewan apa itu,
Kerangka hewan apa itu? Mungkin Desta masih bingung ya, hewan apa itu bentuknya seperti itu. Ada yang lain? Merah. Kerangka dinosaurus. Kerangka dinosaurus? Ya, di sana Pak jelaskan sekarang. Pada awal pembuka bab itu adalah kerangka dari hewan purba atau hewan yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Itu namanya adalah hewan dinosaurus. Di mana kita dapat menemukan hewan itu atau kerangkanya? Di sanalah kita dapat. Di mana, Prabu? Di museum, Pak. Museum. Kalau sekarang tidak mungkin kita lihat di daerah kita di sini, mungkin adanya cuma di museum-museum tertentu. Nah sekarang Pak ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu kaidah penulisan huruf kapital. Silakan anak-anak buka bukunya, halaman 129. Sebelum anak-anak membaca buku halaman 129, Pak punya video tentang kaidah penulisan huruf kapital. Silakan disimak, diperhatikan baik-baik. Halo sahabat pembelajar, pada video kali ini akan membahas mengenai aturan penulisan huruf kapital. Bagaimana aturannya? Ayo kita simak dalam video berikut ini. 1. Huruf kapital dipakai ketika di awal huruf kalimat. Perhatikan kalimat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 berikut ini yang bertanda kuning merupakan huruf kapital di awal kalimat. Dua, huruf kapital dipakai ketika menyebutkan nama atau julukan. Nama atau julukan seperti pada contoh berikut ini. Tanda yang berwarna kuning merupakan huruf kapital. Tiga, huruf kapital dipakai untuk awal kalimat diketikkan langsung. Contohnya kalian dapat perhatikan kalimat berikut ini. Setelah tanda petik, itu yang bertanda kuning adalah huruf kapital. Oke, kita lanjut. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan dan nama agama. Contohnya, kalian perhatikan di tanda yang berwarna kuning pada kalimat atau kata berikut ini. Sudah tahu ya? Lanjut. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya seperti Sultan Hasanuddin, Haji Fajri Ahmad, Nabi Musa, Raden Ajeng Kartini, Pangeran Diponegoro, dan banyak lagi yang lainnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang, instansi, atau nama tempat. Contohnya Jenderal Sudirman, Presiden Joko Widodo, Gubernur Sumatera Utara, Menteri Agama, Lurah Sukamaju. Tanda yang berwarna kuning merupakan huruf kapital, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian 7, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan nama kota. Contohnya bahasa Jawa, suku Batak, bangsa Indonesia, bahasa Mandarin, kota Jakarta, dan lain-lainnya. Tanda yang warna kuning merupakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Hijriah seperti selamat hari Natal, Jumat, bulan Oktober, atau peristiwa proklamasi kemerdekaan. Menggunakan huruf kapital, tanda yang berwarna kuning.
Paham ya? Lanjut. 9. Huruf kapital dipakai sebagai nama khas dalam geografi. Contohnya bagaimana? Seperti Laut Jawa, Kali Ciliwung, Selat Sunda, Danau Toba, Jalan Suprapto, dan lain-lain yang merupakan nama-nama geografi suatu tempat atau jalan, atau sungai, atau laut, atau selat, dan banyak lagi yang lainnya. Tulisannya menggunakan huruf kapital. 10. Huruf kapital dipakai dalam singkatan nama gelar, sapaan, ataupun pangkat. Seperti SH atau sarjana hukum, Prof atau profesor, ND atau nyonya, DR atau dokter, SDR atau saudara, dan banyak yang lainnya. Singkatan-singkatan yang penulisannya menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama suatu badan, lembaga pemerintah, serta nama dokumen resmi. Contohnya seperti MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, kantor wali kota Sibolga, atau kantor wali kota daerah lain, Kementerian Keuangan, keputusan Presiden Republik Indonesia, surat keputusan, dan banyak yang lainnya. Kalian perhatikan saja tanda yang berwarna kuning, situ merupakan aturan penulisan huruf kapital. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Contohnya seperti pelajaran matematika untuk sekolah dasar, dia menyukai majalah Bobo, saya membaca koran Kompas, nama surat kabar. 4. Kisah Malin Kundang. 5. Buku tematik kelas 4, dan masih banyak contoh yang lain. Aturannya harus menggunakan huruf kapital pada nama tersebut. Nah, tadi anak-anak sudah menyaksikan video yang Bapak tayangkan di depan ya, tentang kaidah penulisan huruf kapital. Ada yang tahu apa itu huruf kapital? Kapan? Huruf besar, Pak. Huruf besar, bagus sekali. Huruf kapital itu adalah huruf besar. Nah, sekarang bagaimana cara-cara menulis huruf kapital yang benar? Penjelasannya di sana juga sudah ada di buku. Silakan sudah dibuka halaman 129. Ya. Sekarang anak-anak silakan baca dulu halaman 129 itu tentang kaidah penulisan huruf kapital beserta contohnya. Silakan dibaca sepintas. Di sana sudah ada kaidah penulisan huruf kapital yang benar. Contohnya seperti apa? Di mana pantasnya kita menulis huruf besar? Di mana pantasnya kita? Sudah ada semua penjelasannya di buku. Tadi juga sudah Pak tayangkan lewat tayangan video. Silahkan dibaca. Nah, setelah anak-anak membaca, sekarang siapa yang berani memberikan contoh penulisan huruf besar yang betul? Coba buka. Huruf pertama nama unsur peristiwa sejarah. Sumpah Pemuda Perjanjian Lingkar Jati. Sumpah S-nya besar. Pemuda P-nya Siapa besar. lagi yang memberikan contoh? Desta. Huruf pertama nama gelar yang diikuti nama orang. Ya. Sultan Hasanuddin. S-nya besar. H-nya besar. S pada apa? Sultan H pada? Hasanuddin. Ada lagi yang lain? Haji Agus Salim. Haji H-nya besar. Betul. Agus A-nya besar. Salim S-nya besar. Ya. Kurangan dulu pada Desta. Ya. Sekarang anak-anak sudah paham tentang penulisan huruf kapital? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu silakan buka halaman 131 tentang menulis angka dan bilangan. Nah, sekarang silakan perhatikan bukunya. Di sana sudah ada yang namanya angka Arab. Angka Arab itu ada 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Sudah. Di bawahnya
ada yang namanya angka Romawi. Angka Romawi itu seperti Pak tuliskan di depan. Contoh misalkan, perhatikan ke depan. Satu arah. Angka Romawinya itu adalah seperti yang ada pada buku. Ini namanya angka Romawi. Sudah, silakan diperhatikan. Contoh misalkan 50. Siapa yang tahu? Apa angka Romawinya? Sesuai dengan buku. 50. Merah. L, bagus. Kalau misalkan 1000. M, bagus. Terus lanjut. 500. Apa? D, bagus. Kurangan dulu semua dulu ya. Kita sudah paham tentang angka Romawi. Nanti akan kita coba pada turnamen. Berarti anak-anak sudah paham. Nanti kita akan pertandingkan itu nanti. Buat angka Romawinya, anak-anak yang lain nanti akan menebak angka berapa itu. Sudah. Ada pertanyaan dulu tentang Romawi? Tidak. Ya. Kalau begitu, materi selanjutnya itu adalah tentang kalimat perintah. Silakan, anak sudah ada juga di bukunya, tinggal dilihat halaman 134. Sebelum Pak jelaskan, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, setelah anak membaca buku, sekarang siapa yang tahu apa saja kalimat perintah itu? Ada berapa? Siapa yang tahu? Ada berapa itu menurut? Bukan? 3. Ada 3. Bagus. Yang pertama, siapa yang tahu? Apa? Ajakan, Pak. Kalimat perintah ajakan. Betul. Yang kedua, katanya ada 3. Apa? Larangan, Pak. Kalimat perintah larangan. Bagus sekali. Dan yang terakhir? Merah? Harapan, Pak. Kalimat perintah harapan. Nah, sini Pak punya contoh-contohnya. Sekarang anak-anak Pak berikan contoh 2 saja dulu. Siapa yang bisa menebak? Naikkan tangan. Apakah ini termasuk harapan, ajakan, atau larangan kalimat perintah ini? Nah, lagi satu. Siapa yang tahu apa ciri-ciri dari kalimat perintah? Tanda seru, Pak. Ya, berisikan tanda seru. Tahu tanda seru? I yang dibalik itu namanya tanda seru. Itu namanya tanda baca, yaitu tanda seru. Nah, sekarang Pak bertanya. Kalau Pak perlihatkan, kamu coba termasuk harapan, ajakan, atau larangan. Jangan takut salah ya. Pertama, coba dibaca, siapa yang bisa? Dan baru baca. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan itu apa? Ajakan, larangan, atau harapan? Ajakan, Pak. Ajakan. Jaga kebersihan. Berarti mengajak. Bus, udahan dulu baru. Yang kedua, coba baca kamu. Gak ada kata terlambat buat belajar. Tidak ada kata terlambat buat belajar. Termasuk kalimat perintah apa ini? Nah, ini merah. Harapan, Pak. Harapan. Bagus sekali. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan Pak ulangi sekali. Kalimat perintah ada 3. Ada larangan, ada ajakan, ada harapan. Terus yang kedua, ciri-ciri dari kalimat perintah itu adalah adanya tanda seru di belakang kalimat. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan tentang kalimat perintah? Tidak. Sudah semua memahami kalimat perintah? Sudah. Adik, Pak kira anak-anak sudah memahami ketiga materi yang sudah Pak ajarkan. Sekarang, mari kita membentuk 3 kelompok heterogen. Tahu heterogen? Tidak. Nah, kalau tidak tahu heterogen itu adalah kelompoknya itu menyebar. Tidak cewek-cewek aja, tidak cowok-cowok aja. Ada cewek, ada cowok, ada kemampuannya lebih, ada kemampuannya agak rendah. Dijadikan satu, tidak menyatu, berkumpul di sana. Itu namanya kelompok heterogen. Ya, sekarang mari kita silakan bentuk kelompok. Nah, di
di sini sudah kita bentuk 3 kelompok. Pak anggap ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 sudah Pak acak dari nomor absen 1 sampai 3, kelompok 2 dari nomor absen 4 sampai 7, dan terakhir kelompok 3. Nah sekarang tugas kelompok yang pertama adalah silakan anak-anak baca wacana yang ada di buku tentang gedung juang. Silakan buka dulu bukunya, halaman 126 tentang gedung juang. Dibaca, semua kelompok membaca. Terus tugasnya apa? Nah, sekarang Pak punya yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja untuk kelompok ya. Satu kelompok membuat satu saja. Setelah anak-anak membaca wacana gedung juang itu, nanti anak-anak cari kosakata baru yang menurut anak-anak artinya sulit. Artinya kata-kata yang menurut anak-anak artinya itu sulit. Di mana mencari artinya? Nanti Pak akan kasih anak-anak kamus. Di kamus itulah ada artinya. Sudah mengerti? Sudah, Pak bagikan lembar kerjanya. Ini lembar kerja untuk kelompok 1 warna apa itu? Hijau. Kelompok 2 warna? Pink. Bukan kuning. Nah, ini warna? Nah, sekaligus Pak akan bagikan kamus. Nah, ini Pak punya kamus. Kamus Bahasa Indonesia. Silakan baca wacana tentang gedung juang. Setelah itu, anak-anak cari kata-kata yang menurut anak-anak baru. Kata-kata yang menurut anak-anak itu artinya sulit. Nanti kita akan pertandingkan itu. Nanti kelompok 1 memberikan pertanyaan. Arti dari ini adalah siapa yang bisa? Kalau tidak bisa, kita mendapatkan poin. Itu yang pertama. Nah, sekaligus Pak akan menjelaskan ini tentang papan poin seperti biasa. Ini nanti akan digunakan pada saat turnamen atau pertandingan. Siapa yang berhasil menjawab akan mendapat poin. Jadi, kalau mau mendapat poin yang banyak, rajinlah menjawab, aktiflah menjawab. Nanti poin ini bisa anak-anak tukar dengan seperti biasa, alat-alat tulis yang sudah Pak siapkan. Semakin banyak mendapat poin, berarti semakin banyak anak yang akan mendapat alat-alat tulis. Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah, silahkan baca wacana gedung juang. Cari kata-kata yang menurut anak-anak sulit. Silakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang yang kedua, Pak akan bagikan lembar kerja yang kedua, yaitu tentang penulisan huruf kapital yang tadi warnanya hijau. Kedua warnanya pink. Sambil tes warna. Ini warnanya ya, berarti tidak ada yang buta warna ya. Silakan kalian mengikuti paragraf, gunakan huruf kapital yang tepat. Silakan. Apakah anak-anak sudah selesai? Silakan dalam jalan KPD yang kedua. Betul. Nanti akan membandingkan dalam tahun nanti akan disalin. Nah, karena LKPD yang kedua sudah selesai, sekarang LKPD untuk kelompok yang terakhir adalah LKPD yang ketiga. Di mana LKPD yang ketiga ini adalah anak-anak akan Pak kasih lembar kerja. Di sini sudah ada contoh-contoh kalimat perintah. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan dikerjakan. Bagaimana dengan lembar kerja yang ketiga? Sudah selesai? Kalau sudah, kumpulkan lagi. Berarti kelompoknya sudah punya 3 lembar kerja. Nanti ketiganya ini akan dipertandingkan saling tebak-menebak antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, sebelum pertandingan kita mulai, selain ada lembar kerja untuk kelompok, sekarang Pak punya lembar kerja untuk individu atau perseorangan. Nah, sekarang Pak bagikan lembar kerja individu. Individu ini berarti perseorangan, semuanya bekerja. Nanti disalin di bawahnya menggunakan huruf kapital yang tepat atau benar yang sesuai dengan dapat. Dan nanti akan silakan salin dengan huruf kapital yang benar.
Jadi dua orang yang belum. Sudah, Pak. Sudah. Jalan? Sudah. Kalau sudah, sekarang Pak akan bagikan kembali lembar kerja yang kedua untuk individu. Pak bagikan LKPD yang kedua. Semuanya mengerjakan, ya, tidak mengerjakan. Karena ini adalah nilai bagi anak-anak perorangan atau individu. Silakan dikerjakan dulu. Bagaimana anak-anak LKPD yang kedua sudah selesai? Kalau sudah, silakan dijadikan satu LKPD individunya dulu. LKPD yang pertama, LKPD yang kedua dijadikan satu. Nah, sekarang kumpulkan. Kapan sudah selesai? Oh ya, sudah bagus, sudah semua mengerjakan. Naira juga sudah. Elvaro, ya bagus. Ya, Rafa juga sudah. Sudah? Kamu sudah? Sudah, balik apa? Jangan nanti otaknya kamu balik. Nah, ini tes tak. Ya, sudah. Nah, nanti LKPD perorangan individu ini nanti akan Pak periksa untuk Pak masukkan ke nilai sebagai apa namanya nilai individu. Nah, sekarang sebelum kita mulai pertandingan, tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD kelompok. Sekarang sebelum mulai pertandingan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu, yaitu lagu di sini senang, di sana senang. Tahu lagunya? Tahu. Ya, lagu di sini senang, di sana lagu itu. Apa tujuannya menyanyikan lagu itu? Yang pertama biar kita tambah semangat. Yang kedua, untuk menentukan kelompok mana yang pertama memberikan tebak-tebakan yang akan diperbutkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Sudah? Sudah mengerti kan? Caranya bagaimana? Anak-anak berdiri menyanyikan lagunya. Pak akan tunjuk sampai lagunya selesai dimanapun tangan Pak Tion, berarti kelompok itulah yang pertama akan memberikan pertanyaan dan diperbutkan oleh kelompok yang lain. Sudah mengerti kan? Sudah mengerti? Sudah lapar ya. Ya sekarang begitu berdiri semuanya. Nyanyinya semua pokoknya ya. Pak tinggal menunjuk tangan saja. Pak tidak ikut menyanyi. Tangan menyanyi sampai lagunya selesai. Dah, siap? Dah. 1, 2, mulai. Di sini senang, di sana senang, di Mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. di mana-mana hatiku senang. Ra la 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 la. Nah, berarti kelompok 3 yang pertama ya. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 memperebutkan. Bagaimana kelompok 1 sudah siap memberikan pertanyaan? Sudah. Sudah. Kelompok 1 dan kelompok 2 siap-siap mengacungkan tangan untuk memperoleh nilai pada papan poin tadi. Sini Pak sudah tulis kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Berarti sekarang yang punya kesempatan berbuat poin atau memperoleh poin adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 ini memberikan pertanyaan. Sesuai dengan LKPD yang pertama yaitu tentang kosakata baru. Apa artinya? Silakan diacak. Atau silakan anak-anak memberikan kosakata yang sulit. Biar kelompok 1 dan kelompok 2 susah menjawab dan susah mengumpulkan poin. Dua-dua ya. Setelah kelompok 3 nanti kelompok 1 yang tanpa dulu untuk memberikan pertanyaan. Dua-dua kosakata. Sudah mengerti kan? Sudah. Silakan. Yang lainnya menangan kelompok 1 dan kelompok 2. Cepat-cepat naikkan tangan ya, biar dapat poin. Siapa pun boleh baca. Yuk. Koleksi. Kelompok 1. Kumpulan gambar, benda sejarah, lukisan, dan sebagainya. Ya, kumpulan-kumpulan benda-benda yang unik, yang bersejarah. Nah, berarti poin pertama untuk kelompok 1. Tangan buat kelompok 1. Ya. Lagi 1. Petunjuk. Nah, kelompok 2. Arah atau bimbingan dalam melakukan sesuatu hal. Ya, petunjuk itu adalah arah. Pernah nggak anak ditanya tentang petunjuk di jalan? Pernah. Nah, Pak, di mana jalannya mau kumpul? Pak, jangan salah memberikan alamat ya. Petunjuk itu arah. Di sini Pak, ke timur. Nanti ke sungai jalannya. Ya, berikanlah petunjuk yang benar. Jadi kelompok 2 yang mendapatkan poin. Nah, sekarang gantian. Sekarang kelompok 2 dulu. Dah, sekarang silakan kelompok 1. Berarti kelompok 2 dan kelompok 3 yang mendapatkan. Cepat-cepat naik tangan, jangan ayo, jangan semangat. Ayo, kelompok 1. Pemandu. Nah, coba. Orang yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk. Ya, orang yang memberikan petunjuk, pemandu arah. Berarti poin kembali untuk kelompok 2, semangat. Ya, harus semangat kalau dapat poin ya. Lagi 1. Arsitektur.
Nah, kelompok 3. Metode dan gaya rancangan suatu bangunan. Ya, arsitektur, arsitek. Ye. Berarti rancangan. Betul. Kurang dua kelompok 3. Kita mana kelompok 3 ya. Poin baru 1 kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2. Sekarang kelompok 2, silakan berikan pertanyaan. Tenang dulu, kelompok 1 dan kelompok 3 saja. Rebutkan di poin. Kunjungan. Hal mengunjungi. Hal mengunjungi. Betul. Kunjungan. Kita akan mengunjungi apa? Berarti poin lagi untuk kelompok 3. Keterangan. Lagi 1. Zaman. Nah, coba bilang mana lihat yang pertama. Bilang. Zaman. Nah, kelompok 1 berarti ya. Tadi kelompok 1 enggak? Masa jangka waktu yang menilai sesuatu. Masa jangka waktu. Zaman itu pasti akan berubah. Sekarang zamannya rambut keribu. Nanti kita zamannya rambut lurus. Nah, sekarang zamannya celana yang ciut ke bawah. Suatu tahun, bertahun-tahun akan berubah. Bisa saja ciut besar. Nah, itu namanya zaman ya. Berarti poin untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 ya. Nah, sekarang pertandingan yang kedua yaitu tentang paragraf. Nah, sekarang silakan kumpulkan tentang paragraf. Pak yang akan menilai berapa poinnya, berapakah anak-anak salah dalam menuliskan huruf kapital. Dah. Atau ini Pak tukar saja ya. Pak tukarkan, ini punya kelompok 3, Pak berikan ke kelompok 2. Periksa. Ya lebih seru. Ini kelompok 3 yang periksa kelompok 1. Dan ini kelompok berapa ya? Kelompok 1. Ya, periksa dulu. Silakan diperiksa. Dan sekarang silakan tunjuk dari Pak. Silakan diperiksa. Perhatikan pekerjaan kelompok temanmu yang lain. Nah, yang pertama, kalau salah, misalkan katanya itu salah, silakan kamu coret. Kalau misalkan dia masih huruf kecil atau huruf besar. Nah, pertama, pada awal kalimat pasti huruf besar, museum besar. Nah, selanjutnya K besar, A juga besar. Sudah diperiksa, kalau salah coret pada kata ini. Terus Indonesia, I-nya besar atau tidak? Besar. Setelah itu awalnya adalah tidak dan tidak. Habis itu William, W-nya karena nama orang. Dan William, I juga besar atau kapital. Titik. Habis itu stasiun, S-nya pasti besar karena setelah titik pasti huruf besar atau kapital. Setelah itu Kedung Jati, K-nya besar. Ambarawa juga A-nya besar. Sudah? Terus lagi ada kata Ambarawa, A-nya juga besar. Habis itu Jawa, J-nya besar atau kecil? Besar. Tengah? Besar. Ya, karena itu nama kota. Dah. Nah, silakan dinilai nanti kumpulkan. Sudah? Bisa diperiksa? Ya, mendapatkan nilai yang bagus. Siapakah yang paling besar nilainya? Nanti dapatkan poin. Wah, di kelompok berapa ini? Pak lupa ya. Kelompok 1 ya. Coba lihatkan baik kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi dari kelompok 1 warna hijau, kelompok 2 warna merah, dan kelompok 3 warna biru. Ya, dengarkan baik. Kelompok 1 salah 2. Berarti nilainya adalah 80. Betul. Lanjut. Untuk kelompok 2 salahnya cuma 1. Berarti nilainya 90. Dan yang terakhir kelompok 3 warna biru. Betul. Kelompok 3 salahnya juga 2. Berarti sama nilainya 80. Sekarang bacakan. Kelompok 1 80. Kelompok 2 90. Kelompok 3 80. Berarti siapa yang mendapatkan poin? Udah 4 lagi sekali. Coba ingat. Kelompok 1 poinnya 80 karena salah 2. Kelompok 2 salah 1 90 poinnya. Kelompok 3 salah 2 poinnya 80. Berarti siapa yang mendapatkan poin kali ini? Kelompok berapa? Yang betul. Siapa yang punya warna merah? Katanya kelompok 2. Berarti dia ingin mencuri nilai dari kelompok 2. Ya. Berarti Alvaro itu sudah mencuri nilai orang kelompok 2. Nah. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali dengan turnamen yang ketiga yang anak sudah membuat tentang apakah itu kalimat perintah ajakan, larangan atau harapan. Ya.
Dilarang, pasti dilarang. Berarti poin untuk kelompok 3. Pertanyaan nomor kelompok 3. Sekarang silakan untuk kelompok 2 berikan pertanyaan. Yang hanya mendengarkan kelompok 3. Ayo ke museum. Ayo ke museum. Ajakan. Ajakan ayo. Berarti poin kembali untuk kelompok 3. Pertanyaan. Nah, apa yang pertanyaan ini? Berapa? Pertanyaan ini dong. Apakah masih semangat? Masih. Coba kalau masih semangat. Tepuk pramuka. Masih semangat ya. Yang terakhir kelompok 3. Harap tenang. Harap. Berarti poin untuk kelompok 1. Nah, turnamen sudah selesai. Sekarang mari kita bacakan perolehan poin. Nanti siapa yang dapat poin paling banyak, silahkan ekspresikan kebahagiaannya ya. Jangan ada mayo, harus mengekspresikan kebahagiaannya. Pak, bacakan dari kelompok 1. Siapa yang dapat poin lebih banyak ya? Kelompok 1 mendapat poin 3. Boleh? Kelompok 2 mendapat poin 3. Sedangkan kelompok 3 mendapatkan poin 4. Berarti siapa sekarang yang mendapatkan poin paling banyak? Kelompok 3. Nah, itulah perolehan poin untuk materi pada pagi hari ini. Sekarang silakan kumpulkan LKPD yang sudah dibuat tadi, baik kelompok maupun individunya. Silakan kumpulkan. Nah, sekarang Pak ingin mengulang lagi sekali tentang materi-materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang kaidah penulisan huruf kapital. Di mana penulisan huruf kapital itu ada banyak sekali kaidah-kaidah penulisannya, sama seperti yang sudah ada di buku anak-anak. Yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat itu pasti huruf besar. Yang kedua, nama orang. Yang ketiga, nama suatu kota atau nama tempat, nama agama, nama kitab suci, nama Tuhan, apa lagi? Harus menggunakan huruf besar. Terus yang kedua, bilangan Romawi anak-anak tadi sudah bisa menjelaskan. Bilangan Romawi misalkan 10, tadi berapa? 10? Lupa. X dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga, anak-anak juga tadi sudah mempelajari tentang yang namanya kalimat perintah. Kalimat perintah itu ada 3, yaitu kalimat perintah, larangan, ajakan, dan harap. Nah sekarang sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita ringkas bersama-sama materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang berani meringkas? Coba nomor 2, ringkas salah satu materi yang sudah kita ajarkan. Kaidah penulisan huruf kapital. Huruf pertama di awal kalimat. Huruf pertama unsur nama orang. Huruf pertama di awal kalimat dalam petikan kalimat langsung. Huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Terus? Huruf pertama nama gelar yang diikuti nama orang. Ya, Huruf terus? pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Huruf pertama nama Tuhan, tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Lagi? Ada? Huruf pertama nama geografi. Huruf pertama nama unsur peristiwa sejarah. Huruf pertama nama negara, lembaga, organisasi. Ya, bagus. Untuk materi yang selanjutnya, ringkasannya, nomor 1 coba. Kosakata itu adalah kata-kata yang baru yang artinya bisa kita lihat di kamus. Ya, kalau tidak tahu artinya bisa mencari artinya itu di kamus. Terakhir, nomor 3, silakan ringkas. Ada 2 jenis penulisan angka dan bilangan yang bisa dipakai, yaitu angka Arab dan angka Romawi. Ya, bagus. Nah, setelah semua kelompok sudah berhasil meringkas materi yang apa kita pelajari pada pagi hari ini, sekarang ada nggak yang mau bertanya sebelum kita akhiri pelajaran? Ada? Pak, apakah tempat wisata itu memakai huruf kapital? Apakah suatu tempat wisata memakai huruf kapital? Ada yang bisa membantu menjawab? Bukan, bisa? Tidak? Kamu? Tidak. Jelas, kalau tempat, nama suatu tempat itu pasti memakai huruf kapital. Dan baik itu bertumpul dan lain-lain pasti memakai huruf kapital. Sudah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sekarang Pak akan memberikan anak-anak
tugas di rumah yaitu membaca materi selanjutnya, yaitu tentang peta lokasi. Anak-anak tahu peta? Peta adalah tempat. Di mana tempatnya? Lokasi itu juga tempat. Denah, peta itu sama dengan denah. Nah, nanti anak-anak silahkan baca halaman 141 tentang peta lokasi. Sudah? Kalau sudah, sekarang sebelum akhir pelajaran, nanti kita sudah mengawali pelajaran